Eh, Oke, ini recording in progress. Ya, selamat siang semuanya dan terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah di sini kita kembali lagi. Jadi emang ini sesinya cukup rutin di sesi AI Talk ya oleh Tokopedia UI Center sebagai penyelenggaranya. Dan kali ini kita akan ada bintang tamu kita di sini adalah Pak Radityo Eko Prasojo, PhD. Selamat datang Pak Ridho. Ya, terima kasih Pak Faris dan semuanya yang sudah hadir hari ini. Baik. Nah, seri kali ini kita akan membahas tentang Towards Production Ready AI Services. Nah, Pak Ridho ini dari Kata AI sebagai Head of Research dan dari Fasilkom UI juga sebagai Adjunct Faculty Member. Nah, sekilas tentang Pak Ridho ya. Jadi Pak Ridho ini jadi Pak Radityo Eko Prasojo, cuman biasanya dipanggilnya Pak Ridho ya. Jadi saya lebih biasa Pak Ridho daripada Pak Radityo. Nah, kemudian mungkin sekilas tentang Pak Ridho ya. Jadi dulu di Fasilkom UI angkatan 2008 ya. Dan di sini 19 tahun ya sudah menyandang gelar S1 ya Pak Ridho ya. Dan cum laude. Ya, menarik sekali. Kemudian setelah itu S2 beasiswa di Erasmus Mundus Computational Logic di dua tempat, yakni di Dresden dan di Bolzano di Italia. Selanjutnya kemudian PhD di Libera Università di Bolzano atau Freie Universität Bozen, yakni lulusnya di tahun berapa Ridho? Di 2019 ya. Oke. Nah, kemudian saat ini ternyata Pak Ridho juga mengambil program MBA ya Pak Ridho ya di Quantic School of Business and Technology. Menarik sekali. Dan kemudian setelah beberapa pengalaman, jadi di Kata AI pertama sebagai Senior AI Research Scientist, Manager of AI Research, dan kemudian sekarang sebagai Head of AI Research. Nah, jadi Pak Ridho ini jika tadi kita melihat memang istilahnya best of two worlds, yakni dunia akademisi serta dunia industri. Nah, oleh karena itu di sini nanti kita akan melihat pemaparan dari Pak Ridho, yakni terkait dengan bagaimana AI itu bisa diterapkan ya dalam industri production ready AI services. Karena kalau misalkan nih saya sebenarnya juga mengajar tentang AI, tapi saya lebih dari dunia akademisi. Sehingga untuk membawa ke dunia industri, ke dunia praktisnya, saya sangat jauh dari gimana sih untuk membuat itu menjadi kenyataan. Dan di sini Pak Ridho akan berbagi ilmu tentang itu. Nah, oke, tapi sebelumnya mungkin saya bisa menjelaskan sekilas terkait dengan AI Center, Tokopedia UI Center. Nah, saya akan share screen dulu sebentar. Oke. Nah, Douglas, kelihatan nggak screen-nya? Oke, sip. Baik, sekilas tentang Tokopedia UI Center of Excellence. Nah, di sini merupakan kolaborasi, ya. Jadi di tahun 2019, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia serta Universitas Indonesia, kami berkolaborasi dengan salah satu pihak industri, yakni Tokopedia. Dan di sini hasil kolaborasinya adalah berupa wadah, ya, semacam hub untuk aktivitas-aktivitas yang terkait dengan artificial intelligence. Harapannya ini akan memperkuat lagi, yakni sinergi antara universitas dan industri, tentu saja dalam mengembangkan aplikasi riset-riset yang terkait dengan kecerdasan artifisial atau AI. Dan highlight ya untuk terkait dengan AI Center, ini juga ada beberapa computing facilities, superkomputer. Salah satunya adalah NVIDIA DGX1, kemudian juga ada NVIDIA DGX A100 yang sanggup untuk melakukan perhitungan misalkan NVIDIA DGX A100, yakni up to 5 petaflops, yakni 5 quadrillion floating point operations per second. Kemudian di AI Center juga terdapat Jet Nano, yang mana itu lebih bersifat portable ya, jadi semacam portable computer untuk melakukan edge computing atau Internet of Things. Dan di AI Center sendiri telah berlangsung dan dipublikasikan juga beberapa penelitian di berbagai contohnya healthcare,
kemudian di bidang natural linguistic, di bagian kemudian e-commerce, kemudian di legal technologies dan knowledge graph, dan tentu saja AI secara umum. Di samping itu juga dilakukan knowledge sharing, contohnya ada workshop, kemudian juga ada yang berkolaborasi dengan Tokopedia, yakni di event Start Summit Extension, kemudian juga ada semacam seminar yang kita lakukan kadang pekanan ya, tapi biasanya sih 1 bulanan seminar ini. Dan kemudian juga ada beasiswa di tahun 2019, contohnya untuk research assistant sekaligus sebagai mahasiswa juga tentang AI. Serta di tahun 2021 yang di sini juga hadir yakni Douglas serta Bella sebagai penerima beasiswa yang batch 2021. Dan di Fasilkom I juga sangat banyak ya, ini MOOC alias Massive Open Online Course terkait bidang kecerdasan artifisial, mulai dari programming Python yang biasanya memang digunakan untuk aplikasi AI, kemudian juga ada bahkan mata kuliah kecerdasan artifisial dan sains dasar, jejaring semantik, pemrograman paralel, perolehan informasi, yang mana perolehan informasi juga diajar oleh Pak Radityo, Pak Rido, kemudian ada sistem tertanam serta pengolahan citra. Nah, untuk MOOCs ini ada rencana, ada wacana di tahun ini akan diadakan kembali. Jadi stay tune untuk IG atau mungkin website Fasilkom UI. Ya, demikian sekilas tentang AI Center. Nah, kali ini kita akan berpindah ke Pak Rido dan kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana AI itu bisa kita arahkan menuju production ready, yang tentu saja akan sangat menarik dan insya Allah akan sangat berfaedah bagi kita. Oke, silakan Pak Rido, bandwidth saya persilahkan untuk Pak Rido. Oke, baik. Terima kasih Pak Faris atas perkenalannya dan undangannya ya, terutama kepada Pak Faris Fakultas dan AI Center. Senang sekali saya bisa bergabung hari ini. Jadi saya langsung saja ya share screen. Materi saya hari ini sudah terlihat ya. Oke, saya langsung mulai saja. Baik, selamat siang semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya Rido dari Kata.ai sebagai Head of AI Research, dan saya akan membahas sedikit tentang production ready AI services dan riset yang kami lakukan untuk menuju ke arah sana gitu ya. Jadi tentunya ada banyak aspek yang mempengaruhi apakah suatu AI teknologi itu bisa naik ke production atau tidak. Tapi hari ini saya akan membahas salah satu aspeknya saja, yaitu lebih ke arah masalah skalabilitas dan efisiensi dari model AI-nya itu sendiri. Gitu. Jadi saya akan mulai dengan suatu introduction, yaitu tentang service kecerdasan artificial atau AI services di Kata.ai itu seperti apa sih gitu ya. Jadi saya akan memakai use case di perusahaan saya dan hopefully mungkin bisa di extend ke use case yang lainnya kalau misalkan di sini ada pelaku industri lain yang hadir ya. Jadi kalau di Kata sendiri AI services-nya itu bisa dikatakan fokusnya adalah suatu platform ya. Jadi kita punya produk yang namanya itu adalah Kata Platform yang ditujukan untuk membuat task oriented chatbots. Jadi chatbot itu secara umum bisa dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada yang task oriented, ada yang sifatnya itu open domain chatbot. Bedanya adalah kalau yang task oriented itu chatbotnya betul-betul digiring supaya ingin mencapai objektif tertentu gitu ya. Jadi jelas objektifnya, jelas tasknya. Misalkan chatbot untuk banking gitu ya, di vertical banking, jadi chatbotnya itu bisa membantu customer-nya si bank ini, misalkan ATM-nya hilang mesti ngapain gitu ya. Jadi pertanyaannya itu udah preset dan bisa diarahkan conversation-nya ke tujuan yang semestinya gitu. Itu task oriented chatbots. Kalau open domain chatbot itu yang bisa diajakin ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Jadi bisa sebagai personal assistant, bisa tahu berbagai macam pengetahuan di dunia nyata gitu. Itu kayaknya di Indonesia belum ada ya, tapi kalau di luar negeri itu misalkan ada yang disebut sebagai replika.ai, di mana kita bisa punya teman virtual, itu merupakan open domain chatbot gitu. Nah kalau di Kata itu kita task oriented chatbots dan sifatnya platform, artinya
siapapun, jadi klien-kliennya Kata bisa datang ke platform itu dan bisa membuat chatbotnya sendiri menggunakan teknologi yang sudah disediakan di sana. Which is terdiri dari mostly itu ada dua hal, yaitu kata flow dan kata NL, tapi saya nggak usah bahas terlalu detail. Intinya adalah ada dua tipe AI model yang kami sediakan untuk power this task-oriented chatbots gitu ya, untuk mendukung task-oriented chatbots ini. Yang pertama adalah intent classification, yang kedua adalah name entity recognition. Nanti saya kasih contoh, misalkan kalau belum tahu dua hal ini apa gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau menceritakan ini gitu ya. Jadi kalau di modern academics ya, di state of the art machine learning research-nya, dua task ini adalah suatu problem, masing-masing adalah problem yang bisa di-solve dengan modern deep learning technologies seperti BERT-based model. Dan saya rasa di sini mungkin nggak semuanya familiar dengan BERT gitu ya, kan ini kan umum juga yang datang ya. Cuman saya nggak akan bahas ini terlalu dalam gitu. Nanti kalian mungkin bisa coba googling sedikit. Intinya adalah at this point yang bisa saya katakan, kalau dulu NLP itu kita bicara data driven NLP gitu ya. Jadi diberikan suatu teks, teksnya diproses dan harus modelnya bisa memprediksi sesuatu dari teks itu gitu. Itu ada banyak caranya. Jadi salah satu problem yang ingin dihadapi adalah bagaimana cara kita memfiturisasikan teks ini gitu. Jadi menjadi sesuatu yang bisa dibaca oleh mesin gitu ya. Dan BERT ini adalah salah satu hal baru yang bisa melakukan itu, yang memanfaatkan suatu teknologi deep learning yang sangat dalam, sangat besar gitu ya. Jadi computationally heavy gitu. Masalahnya adalah di sana gitu ya. Jadi kita akan lihat nanti ya. Jadi computationally expensive dari BERT ini adalah suatu blocker tersendiri gitu. Saat kita ingin membuat suatu AI service yang memang akurat, jadi dengan high F1 scores, tapi juga pengennya itu nggak terlalu tinggi cost-nya gitu ya, saat kita develop, saat kita deploy itu. Gitu. Nah, jadi ini saya kembali sedikit tentang apa sih name entity recognition dan intent classification gitu. Jadi diberikan suatu teks gitu ya, misalkan aku mau beli paket yang 10 gigaan buat nonton YouTube sama Facebook kan, tapi yang harganya di bawah 100.000 dong gitu. Misalkan ada yang chat seperti ini gitu ya. Dan kita bisa melakukan intent classification, jadi intentnya ini yang ada sebelah kanan ini ya, adalah purchase misalkan. Jadi intent dari teks ini adalah orang yang memberikan message ini itu ingin membeli pulsa gitu ya, purchase. Dan yang di highlight ini adalah entity recognition-nya gitu. Ini saya agak loosely ya ininya apa definition-nya gitu. Jadi kalau entity recognition yang strict itu biasanya harus memang menyatakan suatu entitas gitu ya di dunia nyata seperti organisasi, person atau location gitu. Tapi di kata sendiri kita agak loose ininya definisinya. Jadi kita katakan apapun yang memang interesting untuk diekstraksi itu bisa dikatakan entity gitu ya. Jadi misalkan ini paket 10 giga dan lain-lain gitu. Itu kita ekstraksi sehingga kita tahu nih, oh teks ini tuh dia mau beli dan apa yang dibeli itu didapatkan dari entity-nya gitu, yang diekstraksi dari body text-nya gitu ya. Jadi dua hal ini yang coba kita provide service-nya, AI service-nya, dan jadi user-nya bisa membuat chatbot yang di power oleh dua model ini gitu ya, intent dan NER gitu. Oke. Nah, jadi saya balik lagi ke challenge-nya itu apa? Jadi saya bilang tadi kalau BERT-based models itu sangat besar ya. Jadi large AI model seperti BERT itu sangat mahal untuk dijalankan gitu. Dan parahnya lagi kalau dikata ini ada kasus yang unik di mana kalau biasanya ada AI company lain di Indonesia ya, itu biasanya dilakukan adalah satu AI model itu bisa dipakai untuk service semua atau hampir semua kliennya gitu. Misalkan di sisi computer vision ya ada yang buat misalkan facial recognition gitu. Jadi facial recognition untuk satu company ya pasti bisa jalan juga untuk company lainnya kan wajahnya sama aja orangnya gitu ya. Jadi biasanya itu tidak terjadi. Tapi kalau dikata satu company itu biasanya punya unique use case tersendiri gitu ya. Chatbotnya mau seperti apa, intent classification-nya mau seperti apa gitu. Jadi masing-masing punya kasus yang unik. Jadi makanya kalau misalkan masing-masingnya punya modal yang besar, maka ini masalah scalability. Gitu. Dan ada ekspektasi gitu ya dari klien gitu. Jadi mereka itu kan bukan orang-orang yang mungkin tahu banyak gitu ya tentang AI gitu. Jadi mungkin mereka nggak tahu bagaimana service prosesnya gitu ya. Jadi mereka expect oh saya maunya chatbotnya cepet pintar nih gitu. Jadi saya cuma masukin 10 training data 1 detik langsung jadi langsung pintar. Gitu. Padahal itu nggak bisa gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan teknologi yang dipakai itu yang berbasiskan BERT atau berbasiskan large AI models itu pasti butuh waktu lama untuk trainingnya. Jadi ada ekspektasi yang harus di-manage juga. Dan ini ya yang mungkin crux-nya juga yaitu GPU cloud komersial itu belum available di Indonesia. Saya kasih bintang di sini karena sebenarnya kita bisa aja punya GPU cloud services di luar negeri gitu ya. Jadi kita beli berbasisnya di Singapura atau di US gitu. Tapi ini masalahnya dari sisi kesinambungan infrastruktur, di mana kalau di Kata sendiri, dan saya yakin di banyak perusahaan lain, itu cloud service-nya itu
di Jakarta gitu ya. Jadi udah punya satu cloud service di Jakarta yang memanage semua hal selain AI-nya sendiri gitu. Dan kalau tiba-tiba AI-nya sendiri itu butuh service khusus gitu ya, butuh server khusus di tempat lain, itu ada masalah integrasi khusus gitu ya. Jadi ini masalah gitu. Jadi kalau misalkan kita mau pakai GPU itu jadi ada masalah integrasi tadi, atau ya berarti mahal gitu ya. Jadi semuanya di host di luar negeri gitu. Jadi costly. Of course kita bisa aja membebankan semua cost ini ke klien gitu. Oh saya mau pakai teknologi yang canggih gitu ya, yang besar, tapi butuh GPU, maka mahal gitu. Dan saya mau bayar, itu nggak ada gitu. Jadi klien pastinya expect nggak mau bayar terlalu mahal gitu ya. Jadi ini something yang kita tidak bisa dengan mudah cost-nya dikasih ke kliennya gitu. Jadi challenge-nya seperti ini ya. Hopefully cukup jelas. Dan jadinya dengan adanya challenge ini, itu ada beberapa konsekuensi dari sisi research and development AI-nya itu sendiri. Jadi model-model yang harus di-research oleh tim AI, itu harus yang pertama cost effective to run. Gitu ya. Jadi nggak boleh si modelnya itu mahal gitu ya. Kalau mahal berarti nanti susah dijual gitu kan ya. Nah, kemudian kalau kita punya model baru, itu biasanya kalau di dunia riset ya, kalau kita misalkan buat suatu paper AI, itu ya udah pokoknya ngalahin F1 score atau ngalahin skor apapun itu dari state of the art sebelumnya gitu ya. Nah ini nggak bisa gitu. Kalau di dunia industri nggak bisa cuma bilang kalau oh F1 score-nya naik, tapi harus cost-nya itu turun juga. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya suatu model yang sudah running, sudah dipakai oleh klien, kita bilang kita punya model baru nih, lebih bagus nih F1 score-nya naik 5%, tapi kalau dia lebih mahal, itu nggak akan bisa dinaikin ke production. Jadi harus at the same time dia juga nurunin cost-nya. Gitu. Yang ketiga, nah karena masalah tadi ya, GPU cloud yang nggak ada yang accessible, maka semua modelnya harus bisa dipredik dengan CPU. Gitu. Boleh aja kalau misalkan modelnya di-train di GPU dulu, tapi saat di-deploy itu harus bisa dipredik dengan CPU dengan cepat, dengan efisien. Oke. Nah, terus ini yang keempat adalah harus bisa di-train dengan cepat juga, gitu, karena ekspektasi klien tadi. Dan syukur-syukur kalau bisa di-train di CPU. Gitu. Kalau nggak bisa, ya udah at least low-end GPU, nggak harus pakai GPU yang terlalu mahal untuk nge-trainnya. Dan yang kelima, ini suatu research direction lain gitu ya. Jadi untuk bisa menanggulangi masalah cost ini, apakah bisa misalkan kita develop model yang bisa dipakai lebih dari satu klien gitu ya. Jadi tadi kan saya katakan di awal kalau modelnya itu per klien biasanya unik gitu. Jadi itu masalah skalabilitas. Tapi kalau misalkan kita bisa develop satu model untuk banyak klien, gitu. Jadi nggak tahu ya satu model untuk misalkan 5 klien banking yang berbeda gitu, itu bisa nggak sih? Gitu. Nah kalau bisa kan itu berarti reduce cost jadi 5 kali lipat lebih kecil gitu kan ya daripada sebelumnya. Gitu. Dan yang terakhir adalah bisa nggak kita buat satu model yang bisa melakukan lebih dari satu task. Jadi tadi saya katakan kalau chatbot di Kata itu didorong oleh dua model ya tadi. Yang pertama adalah intent classification dan name entity recognition. Nah normalnya dua model ini terpisah gitu. Jadi satu model untuk IC-nya, satu model untuk NER-nya. Tapi kalau kita bisa membuat model yang ya satu model aja tapi dia somehow bisa predik dua hal ini, maka itu jadi menurunkan cost-nya jadi 50% gitu kan ya. Nah ini jadi konsekuensi R&D-nya itu mengarah ke arah sini jadinya gitu. Oke. Nah ini untuk production-nya. Jadi hopefully cukup jelas gitu ya. Dan dari motivasi ini gitu, dari problem yang saya katakan tadi, maka riset-riset di Kata belakangan adalah kita ingin search bagaimana sih kita bisa punya model-model production ready yang efisien gitu. Dan ini adalah beberapa recent results-nya. Saya akan share beberapa yang sudah terpublikasikan juga ya. Jadi sebelum kita berbicara ke model state of the art yaitu BERT ya. Jadi BERT adalah model state of the art yang besar, yang akurasinya baik gitu ya, tapi tadi mahal gitu. Nah, tapi kita pengen tahu dulu nih, apakah sebenarnya BERT itu worth the money gitu kan ya. Jadi jangan-jangan kalau kita pakai algoritma learning yang kecil-kecil saja itu sebenarnya sudah cukup gitu untuk kliennya gitu. Jadi kliennya sudah puas gitu kan ya pakai model yang ini efeknya kecil doang, tapi saya bayarnya murah itu udah cukup, nggak perlu pakai yang BERT gitu. Nah kita ingin menjawab pertanyaan ini gitu ya sebelum kita berusaha kita mau pakai BERT tapi somehow dikecilkan gitu ya, dibikin efisien. Gitu. Jadi ini kita mau establish the baseline gitu ya. Nah jadi tadi ya pertanyaannya sekali lagi apakah kalau kita memakai classical lightweight model itu sebenarnya sudah cukup gitu. Jadi tidak perlu pakai yang BERT-based model. Dan apakah bagaimana sebenarnya cost performance trade-off-nya gitu. Ini saya ada beberapa catatan. Jadi yang pertama ini saya kasih bintang itu karena sebenarnya ya BERT itu nggak hanya satu jenis model yang berbasiskan transformer ya, tapi ada banyak.
misalnya supaya shorthandnya aja BERT gitu, tapi ini bisa jadi yang lainnya juga seperti Electra atau BERT atau yang lainnya gitu ya. Cuman ini supaya pendek aja gitu. Kalau saya bilang transformer based model sepanjang gitu jadinya. Dan yang kedua adalah interestingly ini kayaknya pertanyaan yang simple, cuman nggak banyak yang mencoba membahas ini gitu di literatur gitu ya. Jadi kayaknya the performance of BERT gitu dan marganya itu sudah di taken by granted gitu ya. Jadi ya udahlah ini udah bagus gitu, nggak peduli dengan apakah ini sebenarnya terlalu costly apa enggak untuk di develop gitu. Jadi kita mencoba ke arah sini gitu ya, di kata. Jadi ternyata kita menemukan at least untuk use case-nya kata gitu ya, itu nggak worth it gitu. Kalau kita mau coba pakai BERT-based model yang biasa gitu. Jadi we found kalau untuk classification tasks, jadi classical models kayak support vector machine, logistic regression gitu ya, itu trails cuma 4-7% dibandingkan dengan BERT yang sudah di-fine tune untuk task yang sama gitu. Dan ini nggak masalah gitu ya. Jadi kalau di production biasanya 47% ini nggak masalah, dan kalau kita cek lagi biasanya ini emang something yang sangat jarang terjadi gitu. Jadi case-case yang apa sih istilahnya tail gitu ya, yang jarang terjadi gitu. Jadi nggak terlalu masalah. Dan untuk nertasnya itu bahkan lebih bagus lagi, cuman trailing 3% gitu. Jadi dengan conditional random field menjadi classical model yang kita coba itu kadang-kadang malah lebih bagus daripada BERT modelnya di satu dataset yang kita coba gitu ya. Nah, on top of this, jadi cuman trailing sedikit, itu juga model-model ini sangat-sangat efisien. Jadi kata-kata 7-135 kali lebih kecil dan 4-250 kali lebih cepat saat untuk trainingnya, dan 50-600 kali lebih cepat untuk prediction-nya. Gitu. Nah, ini kenapa korensinya terlalu tinggi? Ini karena ada SVM model yang kita cobanya. Jadi SVM ini ya dia itu lama di train saat modelnya itu, saat datanya itu banyak gitu. Jadi dia nggak scale train speednya kalau misalkan datanya banyak. Jadi kalau ada yang angkanya sangat-sangat kecil gini ya, jadi nggak ukurannya nggak sekecil yang seharusnya atau yang di-expect itu biasanya itu model SVM-nya gitu. Oke. Ini papernya ada di sini, jadi mungkin nanti saya bisa share slides ini. Jadi teman-teman yang tertarik bisa mencoba membaca lebih detail ya. Tapi key takeaway-nya ini, jadi kita merasa oh kayaknya nggak worth it sih, ngapain terusan ya kita pakai BERT based model gitu. Kalau misalkan ya ternyata classical model yang biasa pun dia sudah cukup baik gitu ya, dari sisi bisnis gitu udah cukup, dan ini sangat murah gitu. Jadi nggak ada alasan company nggak punya ini ya, nggak punya apa sih insentif gitu untuk mengimprove modelnya, malah itu bikin cost lebih banyak gitu kan ya. Oke. Nah ini tapi ada beberapa catatan penting di sini ya. Jadi yang pertama adalah datanya. Jadi di eksperimen ini yang kita pakai adalah mostly internal kata dataset, gitu. Yang artinya tasknya itu relatively mudah gitu ya dalam tanda kutip. Jadi karena jarang sekali ditemukan di kasus-kasusnya kliennya kata itu kayak chatbotnya itu harus menghandle kasus yang ambigu atau secara semantik itu demanding gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi ya ada klien mau nanya gitu, ATM saya hilang, sama dia nanya, saya mau nyari ATM terdekat gitu, itu di mana gitu. Itu gampang untuk dibedakan gitu. Jadi nggak banyak kasus yang ambigu. Jadi classical machine learning modelnya pun bisa perform well di sana gitu. Nah tapi ini mungkin nggak bisa digeneralisasi untuk segala macam NLP task yang lain. Jadi misalkan kalau di dunia akademik itu ada NLP benchmark biasanya, salah satu yang cukup terkenal adalah Glue. Itu mengandung beberapa task yang cukup susah gitu ya dari sisi semantik. Itu misalkan natural language inference, itu kayak diberikan 2 kalimat, modelnya suruh di-set apakah kedua kalimat ini itu secara logika itu nyambung gitu ya. Jadi ini susah gitu. Ini tas-tas seperti ini tuh di mana biasanya model-model klasik itu nggak bisa catch up dengan BERT gitu. Tapi ini nggak terjadi biasanya di common commercial use cases, utamanya yang kata temukan gitu. Nah, jadi ya ini this begs the question gitu yang kita belum explore lebih lanjut. Kalau misalkan kita coba segmentasi mana sih sebenarnya use case atau task-task yang bermodel itu nggak worth it gitu ya. Jadi misalkan ada startup baru atau ada perusahaan yang pengen mengadopsi teknologi NLP, dia tuh tahu kalau saya nggak perlu spend money nih untuk mendevelop model yang berbasiskan BERT gitu. Saya cukup pakai teknologi yang klasik aja kalau problem saya itu seperti ini gitu. Jadi mimpi dari saya sendiri itu adalah bisa membuat suatu guideline seperti ini gitu ya. Jadi tasnya apa, maka modelnya baiknya yang ini, cost-nya itu sekian gitu. Jadi kayak quick win seperti ini itu belum ada gitu ya. Oke. Ya ini papernya lagi ya sama seperti sebelumnya. Nanti bisa dicek. Oke. Nah, jadi knowing that gitu. Ya perusahaan ngapain gitu kan ya, kita pakai BERT gitu atau ya teknologi deep learning yang lainnya gitu. Ya udah langsung aja belok ke
tetap pakai SVM, conditional random field, naive bias gitu, yang dia itu cost efektif dan itu cukup memuaskan kliennya. Gitu. Jadi nggak ada requirement ke sana gitu kan ya. Jadi tim AI-nya bubar dong ya, nggak perlu develop apapun gitu kan. Nah, jadi kita tetap ini ya melanjutkan pencarian kita gitu. Jadi dengan pengetahuan yang kita sudah tahu sebelumnya dari riset sebelumnya itu, kita tahu kalau BERT itu nggak worth it untuk use case kita gitu. Tetapi bisa nggak sih kita nemukan titik tengahnya gitu ya. Jadi apakah kalau misalkan kita punya BERT model yang awalnya itu ya besar dan tidak efisien gitu, kita buat dia lebih efisien mendekati si klasikal algoritmnya tadi, tapi dia tetap lebih baik gitu. Nah, ini ada banyak caranya ya. Di literatur itu ada banyak. Yang utamanya itu adalah yang disebut sebagai model compression, dan yang kedua itu adalah ya tadi ya. Jadi kita bisa coba train suatu BERT model yang bisa digunakan oleh lebih dari satu klien gitu. Nah, saya akan utamanya bahas tentang model compression nanti lebih detail ya. Di slide ini saya akan coba cerita dikit tentang yang poin kedua dulu. Jadi karena ini lebih gampang gitu ya. Jadi di kata sendiri itu kita akhirnya mendevelop suatu solusi di mana untuk name entity recognition-nya tadi itu kita gabungkan semuanya. Jadi lain dengan intent classification di mana itu sangat unik biasanya per klien. Jadi satu klien biasanya punya kebutuhan intent beda-beda gitu. Tapi NAP-nya itu biasanya interseksinya tinggi gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang butuh untuk deteksi email, butuh untuk deteksi nomor HP, nama, nomor KTP dan segala macamnya gitu. Dan ini berarti NAR classes-nya gitu. Jadi hal-hal yang harus diekstrak itu kita bisa gabungkan semuanya. Jadi terus kita buat satu model yang bisa memprediksi segala macam kebutuhan NAR dari segala macam klien. Gitu. Jadi itu kita sudah train dan it works quite well ya. Kita sebutnya di KT itu sebagai super model gitu. Dan ini ya berhasil kita membuat satu deep learning model yang menjustifikasi cost-nya gitu. Karena ya udah akhirnya semua klien pakai satu model yang sama gitu. Dan itu sudah di-deploy gitu ya yang di poin kedua ini. Oke, berarti that's fine. Bagaimana kalau misalkan masing-masing klien tetap butuh satu model tersendiri dan mungkin nggak cukup gitu ya pakai machine learning model yang klasik. Gitu. Nah, maka kita perlu model compression. Jadi dari BERT yang besar, kita coba kecilkan. Nah, ada banyak cara untuk melakukan model compression ya. Jadi yang pertama itu misalkan ada line of research untuk mengerjakan efficient attention namanya. Jadi BERT itu berbasiskan transformer. Transformer sendiri itu berbasiskan self attention mechanism ya. Dan ada banyak riset untuk mengecilkan self attention ini karena dia merupakan bottleneck dari perhitungan transformnya ya. Jadi karena self attention itu kuadratik perhitungannya gitu. Dan ini ada banyak caranya ya, banyak banget gitu. Jadi ada yang bikin attention-nya itu sparse, ada yang coba di approximate gitu. Jadi bikin suatu attention matrix yang kecil baru di approximate ke yang besar gitu. Ada banyak caranya. Dan yang kedua itu adalah shared weights misalkan. Ini kalau misalkan ada yang tahu ada model family BERT yang disebut dengan Albert, di mana dia itu parameternya itu di-share di beberapa layer gitu. Jadi ada parameter yang di-reuse di layer yang lain, makanya ukurannya jadi lebih kecil, lebih efisien. Dan yang kedua adalah knowledge distillation. Nah, misalkan itu distill BERT. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang knowledge distillation. Yang keempat adalah neural architecture search ya. Ini semacam meta learning gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu model yang besar, bisa nggak sih kita handpick atau prune gitu ya beberapa bagian dari model ini sehingga dia itu lebih kecil tapi performanya tetap bagus gitu ya. Ini suatu meta learning. Dan yang kelima adalah mixed precision atau quantization ya. Jadi ini simple idenya adalah untuk mengecilkan precision dari floating point yang dipakai dalam penghitungan gradient dan segala macamnya gitu. Dan itu kalau misalkan dia lebih kecil presisinya maka jadinya lebih cepat trainingnya juga gitu ya. Dan kemudian ada multitask learning atau task adapters gitu. Jadi tadi ide yang saya sebutkan di awal, jadi kita bisa compress model in the sense dia bisa mengerjakan lebih dari satu task dengan satu main body yang sama gitu ya, main topologi yang sama gitu. Cuman beda di ujungnya aja saat dia predik, dia bisa predik dua atau lebih dari dua hal yang berbeda gitu. Nah, ini lebih lanjutnya bisa dicek di sini, itu ada suatu paper yaitu Efficient Transformer a Survey yang cukup lengkap membahas ini ya, bisa dipelajari. Nah, tapi untuk hari ini saya akan fokus ke knowledge distillation karena ini merupakan fokus dari reason results yang kita temukan di kata. Nah, jadi apa sih knowledge distillation itu? Ini saya akan jelaskan secara singkat ya. Jadi di sistem knowledge distillation itu kita punya dua model. Yang pertama adalah teacher model. Nah, teacher model ini dilatih layaknya machine learning model biasa. Jadi kita punya data,
datanya ada input dan output ya. Inputnya itu feature maksudnya biasanya. Jadi terus feature-nya di feed ke si model ini, dia akan predik sesuatu output, dan outputnya itu akan dibandingkan dengan output data aslinya, ini jadi loss. Gitu. Ini klasik machine learning biasa gitu, jadi harusnya tidak asing ya. Dan nanti dalam skema distilasi, teacher-nya ini akan dipakai untuk mengajari suatu model yang biasanya lebih kecil, gitu, student model. Gitu. Nah, student model ini belajarnya itu beda dengan machine learning biasa. Kalau biasa kan belajarnya dari data ya. Nah, student model ini belajarnya dari output si teacher-nya. Gitu. Jadi datanya ini nggak harus data yang dilabel ya. Jadi datanya itu bisa data biasa, nggak ada labelnya. Dia dikasih ke teacher-nya, maka teacher-nya akan memprediksi suatu output yang menurut dia benar. Gitu ya. Nah, outputnya ini yang akan dipakai untuk mengajari si student-nya. Gitu. Jadi student-nya akan belajar dari input yang sama dengan si teacher-nya, tapi output-nya itu dia akan berkaca dari output si teacher-nya. Loss-nya didapatkan dari sana. Gitu ya, jelas ya. Jadi bedanya adalah kalau teacher seperti machine learning biasa, kalau student maka dia belajar dari teacher-nya. Gitu. Nah, di knowledge distillation sendiri itu ada dua kategori besar ya. Well, ada banyak cara untuk melakukan knowledge distillation, tapi ini dua kategori besarnya. Yang pertama adalah hard distillation, di mana seperti yang skema yang di bawah ini sebenarnya sama persis ya. Jadi dia si studentnya belajar dari output si teacher-nya, jadi loss gitu ya. Ini misalkan ini saya kasih contoh data yang mungkin dipakai untuk melakukan skema hard distillation. Jadi misalkan ini sentiment analysis ya. Misalkan nasi goreng enak itu sentimennya positif 1, susu basi itu negatif 0 gitu. Maka yang diharapkan adalah nasi goreng enak saat di feed ke teacher, dia akan bilang oh ini 1 gitu. Dan nanti dia akan di-feed juga ke student, dan dia akan prediksi sesuatu yang akan dibandingkan dengan output teacher-nya nanti gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 ya dia benar gitu ya, loss-nya berapa. Kalau 0 dia salah, loss-nya berapa gitu. And vice versa untuk yang susu basi gitu. Gitu ya. Nah, yang lebih umum dipakai di knowledge distillation adalah soft distillation, di mana yang dibandingkan itu bukan hard output-nya gitu ya. Jadi ini kan yang dibandingkan adalah output-nya langsung dari prediksinya, tapi yang dibandingkan di soft distillation adalah probability dari output-nya itu sendiri, probability distribution-nya. Gitu. Jadi suatu machine learning model, si teacher-nya ini misalkan saat dia ingin memprediksi sesuatu, dia itu sebenarnya memprediksi suatu probability distribution dari kemungkinan output-nya ya. Jadi kalau misalkan nasi goreng enak, dia tahu nih dia itu sebenarnya positif, tapi dia taunya itu dari suatu probability distribution yang bilang kalau oh dia itu most likely positif karena probability-nya 70%, sementara yang negatif 30%. Jadi ada hal ini yang disimpan saat prediksi gitu ya, probability-nya. Sama dengan susu basi, misalkan seperti ini. Nah, di soft distillation yang dibandingkan adalah probability-nya. Gitu. Jadi berapa probability yang di-output oleh teacher dibandingkan dengan probability distribution yang di-output oleh student-nya. Gitu. Ini jadi loss-nya. Gitu ya. Jadi bedanya di sana. Dan di sini ada perbedaan di loss function-nya juga. Biasanya kalau loss function di hard distillation yang mengikuti loss function training biasa dari teacher-nya ya. Kalau di sini kita karena membandingkan dua probability distribution, maka biasanya kita pakai KL divergence atau bisa juga pakai MSE, walaupun MSE ini pemakaian MSE di dalam konteks distilasi seperti ini itu masih baru ya. Jadi ada paper baru di HK yang mengatakan bahwa penggunaan MSE lebih baik ketimbang KLD ya. Tapi ini di konteks computer vision, belum di konteks NLP. Gitu. Silakan kalau ada yang tertarik nanti bisa baca papernya. Nah, ini saya mau intermezzo sedikit. Ada hal yang menarik di knowledge distillation, yaitu adalah suatu konsep yang disebut sebagai model stealing. Jadi bisa dikatakan suatu use case dari hard distillation. Gitu ya. Jadi bayangkan kita pengen melatih suatu model translasi misalkan, gitu. Tapi kita nggak punya datanya. Gitu. Tapi kita tahu bahwa oh ada model translasi yang available bisa kita akses gitu ya. Tapi kita nggak bisa mengakses kodenya langsung gitu. Kita cuma mengakses model output dari modelnya aja. Misalkan Google Translate ya. Jadi kita kan bisa nih pakai Google Translate, kita inputkan teks di bahasa Indonesia, terus kita minta output dari bahasa Inggrisnya. Gitu. Nah itu kita bisa kumpulkan sebanyak mungkin ya. Mungkin ratus ribuan gitu misalkan kalau kuat gitu. Nah terus nanti dari outputnya itu kita pakai untuk melatih model kita sendiri, gitu, yang mungkin lebih kecil dari modelnya Google. Nah itu seperti knowledge distillation ya. Itu hard KD. Dan ini diambilnya itu dengan cara mencuri output dari model ini. Gitu. Nah, ini makanya model stealing. Nah, preventing model stealing itu adalah suatu active area of research gitu. Jadi cukup lucu gitu ya. Jadi ada banyak riset yang bagaimana sih kita melatih model supaya nggak bisa dicolong sama orang lain gitu saat sudah di-deploy sebagai suatu service gitu ya. Nah, ini ada papernya contohnya misalkan Making a Nasty Teacher That Cannot Teach Students. Ini di iClear 2021. Kalau tertarik bisa dibaca. Ini cuma intermezzo aja. Jadi di kata sendiri belum ke sini ya. Cuman interesting ada yang sudah coba beriset ke arah sana. Oke. Nah, tadi hopefully sudah clear tentang knowledge distillation. Jadi kalau di NLP konteks itu sebenarnya knowledge distillation itu digunakannya seperti apa sih ya? Jadi kalau di BERT era ini,
in general ada dua konteks di mana KD ini bisa dipakai. Yang pertama adalah di dalam konteks pre-training, yaitu kita punya suatu pre-train model ya, jadi BERT gitu misalkan. Nah tentunya dia punya pre-training probability yang bisa di-output gitu ya, yang mungkin berasal dari mass language modeling-nya atau dari next sentence prediction-nya gitu. Nah tentunya ini bisa juga dipakai untuk knowledge distillation gitu. Jadi kita bisa melatih suatu model BERT yang lebih kecil yang kita paksa untuk mengikuti probability distribution dari model BERT yang lebih besar gitu. Jadi bisa dikatakan sebagai pre-training distillation gitu ya. Nah, skema ini itu yang dipakai dalam distill BERT misalkan gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah knowledge distillation dalam konteks fine tuning. Gitu. Jadi yang kita distill adalah suatu model BERT yang sudah di fine tune ke dalam suatu task tertentu. Gitu. Jadi misalkan sentiment analysis tadi ya di slide sebelumnya. Ini exactly sama seperti sebelumnya. Jadi bedanya dengan yang di atas ini adalah kalau yang di atas ini untuk pre-training, kalau di bawah untuk fine tuning. Nah, karena ini untuk fine tuning, maka dia much faster. Gitu. Ini lagi-lagi mungkin belum kebayang ya kalau misalkan nggak punya pengalaman di sini. Tapi di skema pre-training dan fine tuning seperti ini, biasanya kalau pre-training butuh data sangat banyak. Gitu. Jadi walaupun knowledge distillation tujuannya adalah untuk membuat suatu model yang lebih kecil dan lebih efisien, dia akan tetap butuh data sangat banyak dan butuh computational resource yang tinggi untuk melakukannya. Gitu. Sementara kalau kita mendistil suatu model yang sudah di fine tune, maka dia cuma butuh data lebih kecil, sebanyak data fine tuningnya saja, gitu. Dan itu akan lebih cepat, gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi sudah saya overview ya tentang knowledge distillation. Jadi apa sih yang kita lakukan di kata terkait dengan knowledge distillation ini? Jadi sebenarnya konsep ini itu bukan hal baru ya, dan sudah banyak yang mencoba untuk explore knowledge distillation untuk berbagai macam aplikasi dan tujuan. Gitu. Tapi kalau dalam konteks yang khusus seperti ini ya, gitu. Jadi kita punya misalkan fine tuned BERT model, kita pengen bikin dia lebih kecil. Nah, student apa sih yang cocok gitu? Student apa yang bisa mereplikasi performa si teacher-nya dengan sangat baik. Gitu. Itu yang ingin kita tahu gitu ya, karena riset ke arah sini itu ternyata nggak terlalu komplit juga. Gitu. Jadi kita ingin filling the gap. Gitu. Nah yang kita lakukan adalah, oke, kita set beberapa fine-tune BERT model. Nah terus kita set juga student-student apa saja yang ingin kita coba. Gitu. Nah jadi student yang kita coba itu adalah BLSTM model, CNN model. Jadi satu generasi sebelum BERT gitu ya. Dan juga beberapa BERT yang sudah dikecilkan. Nanti saya lihatkan BERT yang kecil itu seperti apa maksudnya. Dan ini yang kita coba intinya ya. Jadi kita pengen tahu student apa yang baik, dan kemudian strategi knowledge distillation apa yang bisa membantu. Jadi knowledge distillation itu, kalau kita lihat tadi ya, mungkin di slide ini deh kelihatan gitu. Dia itu nggak butuh data terlabel ya. Jadi bisa pakai data apapun yang tidak terlabel. Kita paksa teacher-nya memprediksi, dan ini akan dipakai untuk training data si student-nya. Gitu. Nah, jadi ini ada strategi di mana saat kita mau melakukan training untuk si student, itu nggak perlu pakai data labeled gitu ya. Jadi kita pakai data aja yang data teks apapun gitu. Yang nanti harapannya nanti si teacher-nya itu bisa memprediksi something yang membantu student-nya belajar gitu. Itu data augmentation jadi ya istilahnya di sini. Nah, kemudian kita juga ingin coba tadi bagaimana kalau coba pakai loss MSE over KLD yang proven works gitu ya di beberapa kasus computer vision. Kalau di NLP seperti apa gitu. Jadi kita ingin coba. Dan kemudian kita ingin coba juga apakah menginisiasi embedding layer di studentnya itu membantu proses distilasinya. Jadi 3 hal ini kita coba juga. Oke. Nah, results-nya, jadi kita coba di 12 dataset ya. 6 untuk klasifikasi dan 6 untuk NER atau sequence labeling. Nah, student terbaik yang kita temukan adalah BLSTM atau CNN model ya, which is itu 30 kali smaller dibanding dengan BERT modelnya, dan 120 kali faster ya, lebih cepat saat inference, dengan hanya 2-4% performance penalty. Nah, ini kalau kita ingat tadi yang result di paper sebelumnya ya, saat kita coba establish the baseline, ini sebenarnya belum secepat si classical modelnya. Jadi classical modelnya itu tadi ada yang 200-600 kali lebih cepat gitu, tapi ini sudah turun. Dan performance penempelnya itu lebih baik gitu ya. Jadi tadi kalau di classical model itu 7% ya, trailing dengan BERT. Kalau ini cuma bisa 2% aja, bisa 4% aja gitu. Jadi udah significantly better. Nah, kemudian dari 3 strategi yang kita coba, ini semuanya works gitu ya. Jadi bisa dibilang suatu quick wins saat kita ingin mencoba knowledge distillation. Itu MSE lebih baik daripada KLD di data kita, dan data augmentation dan embedding initialization itu works well gitu ya untuk si studentnya supaya belajar lebih baik. Dan kita temukan bahwa smaller board models ini nggak worth it gitu dibandingkan dengan BLSTM dan CNN. Jadi ini ya apa sih BERT yang kecil itu? Jadi kalau BERT model yang biasa dia itu BERT base-nya itu ada 12 attention head gitu, terus ada embedding size-nya itu 768 gitu, jumlah parameter ada 110 juta gitu ya.
Nah, ini jadi ada bersmall, bermini, dan bertiny yang dia tuh mengecilkan hal ini gitu. Dan itu ternyata mereka itu nggak worth kalau dibandingkan dengan BLSTM dan CNN. Detailnya ada di sini. Oke, ya. Oke, jadi tadi saya udah cerita tentang reason results-nya. Intinya adalah dua hal ya. Yang pertama, di use case-nya kata, itu kalau kita membandingkan BERT yang biasa dengan classical machine learning models, BERT biasa itu nggak worth it. Gitu. Karena masalah cost tadi dan scalability. Gitu ya. Dan kita bisa membuat dia lebih worth it dengan cara knowledge distillation gitu ya. Walaupun itu belum terlalu dekat, belum sedekat yang kita inginkan gitu dengan classical modelnya gitu. Tapi ya ini masih proses gitu ya. Jadi saya nggak tahu nanti di kemudian hari apakah akan ada klien yang betul-betul butuh that extra precision gitu ya, sehingga menjustifikasi tadi pemakaian BERT yang kecilnya tadi. Gitu. Oke, dan next-nya ini untuk bagian terakhir dari presentasi saya adalah kalau misalkan ada yang tertarik untuk mengerjakan riset ke arah sini seperti saya dan tim di Kata, itu apa saja sih opportunities dan feature work yang bisa dikerjakan. Jadi yang pertama adalah multitask learning dan distillation ya. Ini tadi saya sudah sebut-sebut ya di awal. Jadi kalau misalkan ada satu model bisa mengerjakan dua hal sekaligus, itu benar-benar signifikan akan nge-cut jumlah model yang kita butuhkan untuk di-deploy. Gitu. Dan ini in practice sebenarnya caranya cukup obvious ya. Jadi secara konsep itu cukup obvious. Jadi kalau misalkan kita balik ke BERT, dia itu di-train, di pre-training task-nya adalah dua hal ya. Yang pertama adalah next sentence prediction, yang kedua adalah max language modeling. Ini di-train secara simultan ya, joint learning gitu. Dan berarti artinya BERT model yang asli itu sudah multitask learning sebenarnya gitu. Jadi dia sudah bisa predik dua hal sekaligus gitu. Artinya saat fine tuning kita seharusnya bisa juga nih nge-fine tune dia sehingga bisa memprediksi dua hal sekaligus, misalkan ya tadi ya, intent classification dan entity recognition-nya. Tapi ya the devil is in the details gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa ensure bahwa mekanisme fine tuning seperti ini itu bisa stabil gitu. Jadi kalau multitask learning itu diketahui nggak stabil gitu ya. Udah tahu itu common knowledge di mana karena ada dua loss function ya. Jadi ada loss untuk IC-nya, ada loss untuk nernya. Dia kadang-kadang nggak ini ya, nggak works well together gitu. Jadi bagaimana mekanisme learning-nya sehingga mereka works well together untuk dua particular task ini. Nah itu saya rasa suatu open question gitu ya, karena saya belum menemukan literatur yang membahas itu secara detail gitu. Dan ini juga merupakan suatu natural intuition gitu ya. Jadi kalau misalkan bayangkan saja ada user yang nanya, ATM saya hilang gimana nih gitu ya. Nah tentunya kita bisa expect bahwa saat dia nanya seperti itu, dia mungkin ngasih informasi tentang nomor kartunya gitu. Jadi intent itu mempengaruhi apa sih kira-kira yang bisa diambil dari teksnya gitu ya. Jadi sebenarnya natural kalau kita mikir harusnya dua hal ini itu dikerjakan berbarengan gitu, dan hopefully membantu satu sama lain sehingga lebih akurat dibandingkan kalau dia dikerjakan sendiri-sendiri gitu. Jadi cukup well motivated juga ya ini problemnya gitu. Dan next step-nya tentunya kalau kita punya model seperti ini, kemudian ingin dikecilkan seperti yang kita lakukan sebelumnya ya, itu bagaimana? Apa mekanisme yang mesti diperhatikan? Apa hal yang mesti ini ya diperhatikan gitu? Nah itu suatu interesting research question juga. Oke. Yang kedua adalah end-to-end distillation ya. Ini masih di topik distilasi. Jadi kalau modelnya itu panjang ya. Jadi tadi kita melihat model yang cukup pendek gitu ya. Jadi misalkan untuk klasifikasi itu cuma ada encodernya aja ya di transformernya gitu. Tapi kalau kita berbicara di sequence model seperti machine translation itu modelnya ada encoder dan decoder gitu. Nah, kadang-kadang model yang panjang seperti itu di distilasi itu susah, hasilnya nggak bagus gitu ya. Nah, ini yang kita temukan itu adalah kita bisa untuk mencoba distilasi modelnya dibagi dua dulu gitu ya. Jadi encodernya ini kan dia akan mengoutput suatu latent variable, diberikan suatu teks gitu ya. Dia akan mengoutput suatu latent variable S ini di mana dia jadi input dari decodernya gitu. Nah, kita bisa pecah dua gitu. Jadi ada model encoder dan model decoder, masing-masingnya didistill, baru nanti akan dikombine gitu ya. Dan itu saya belum tahu di NLP apakah ada yang sudah mencoba ini gitu, karena literaturnya kayaknya juga dikit sekali di sini gitu ya. Jadi mungkin ini jangan-jangan suatu breakthrough yang bisa dicoba oleh apa ya teman-teman yang ada di sini kalau tertarik di sini gitu ya. Dan ini sendiri kita sudah mencoba di Kata dalam konteks yang lain. Jadi bukan di NLP tapi di text to speech. Jadi kalau misalkan ada yang mengerjakan text to speech di sini saya cerita sedikit ya. TTS ini biasanya modelnya itu cumbersome. Jadi kayak komponennya itu ada banyak. Jadi di distill itu susah sekali gitu. Di distill dari end to end itu susah, hasilnya jelek gitu. Jadi di Kata kita mencoba untuk mendistilasi model TTS ini secara non end to end gitu. Jadi kita sambal pecah di tengah gitu. Satunya jadi encoder, satunya jadi decoder. Itu hasilnya jauh lebih baik gitu. Jadi di sini saya punya nih dua model saya demokan gitu ya. Text to speech yang sudah kita kembangkan, salah satu modelnya ini 85% lebih kecil daripada model yang teacher-nya. Gitu ya. Mungkin apakah bisa ditebak, saya nggak tahu. Ini saya nggak tahu, saya bisa nge-play ini dan kedengaran nggak ya?
Kedengeran nggak tadi? Sepertinya tidak, Pak. Untuk Nggak. Coba saya stop sharing dulu. ya. Kalau nggak salah ada settingannya deh. Share sound ya. Oke, saya coba lagi. Clint Hospital that the wounded president was en route. Oke, udah kedengaran ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Meanwhile, Chief Curry ordered the police base station to notify Parkland Hospital that the wounded president was en route. Yet even so early as the death of the first Sir John Paul. Yet even so early as the death of the first Sir John Paul, he staggers towards the pew, reels into it, stumbles forward, flings himself on the ground, and, by a curious twist of the spine, he staggers towards the pew, reels into it, stumbles forward, flings himself on the ground, and, by a curious twist of the spine. nah, bisa tahu nggak kalau bisa nebak nggak yang mana yang 85% lebih kecil gitu? Nggak bisa ketahuan kan ya. Jadi saya sendiri yang ini misalkan dikasih random, saya nggak akan bisa tahu gitu karena secara quality dia susah dibedakan gitu ya. Padahal satunya jauh lebih kecil ketimbang yang teachernya. Gitu. Dan ini merupakan suatu breakthrough baru yang masih kita tulis papernya, gitu ya. Oke. Jadi sangat potensial dikerjakan di NLP juga ya. Tadi saya motivasinya ke arah sana. Oke. Nah, kemudian yang topik terakhir ya. Jadi dari tadi saya yang bahas itu adalah tentang efisiensi saat deployment, saat prediksi. Gitu. Jadi kalau modelnya sudah selesai, dia tidak terlalu costly untuk di deploy. Nah, tapi bagaimana dengan trainingnya? Jadi karena saat tadi saya sebutkan di awal, itu kita itu di Kata Platform itu kita ingin menyediakan suatu service di mana klien kita bisa training. Gitu. Tapi kan apapun yang tadi kita jelaskan tentang deep learning atau broad-based methodnya, itu nggak ada yang visible di train sendiri oleh klien dan 10 detik jadi gitu ya. Itu nggak ada gitu algoritmanya gitu ya. Nah, kita akan coba menuju ke sana, cuman ya tadi itu kayaknya susah dicapai gitu. Tapi bisa nggak sih kita akan tetap mencoba gitu untuk membuat proses pre-training ataupun fine-tuning itu lebih cepat gitu. Nah, jadi ide pertama yang akan kita coba itu adalah cost as boundary ya. Jadi ini adalah suatu ide riset baru yang saya rasa kayaknya belum ada yang mencoba gitu ya, atau mungkin saya belum baca literatur lebih banyak gitu. Cuman jadi ada nggak sih yang pernah mencoba kalau misalkan kita itu punya limited budget gitu. Jadi katakanlah kita punya limited cost, electricity budget, compute hour budget, data budget, atau gabungan dari semuanya ini. Dan terus kita coba train model-model, tapi dia harus selesai training di bawah budgetnya itu ya, within the set budget itu. Nah, terus kita baru bandingkan nih, kalau misalkan kita set suatu budget gitu, apakah bird models-nya itu akan outperform the classical model gitu. Dan lebih bagus lagi, apakah kita bisa menentukan suatu price point atau cost point di mana kita tahu kalau lebih dari ini budget kita, maka itu worth it akan pakai training bird modelnya gitu ya. Nah, ini saya rasa belum ada dan suatu ini ya risk direction yang interesting. Jadi kita coba train suatu model tapi ada boundary decision-nya adalah budgetnya itu gitu. Nah, jadi ini saya udah coba sendiri secara pribadi gitu ya. Jadi sedikit saya coba. Problemnya itu adalah kalau classical algorithm yang inginnya kita jadikan perbandingan gitu, itu biasanya nggak scale dengan cost gitu. Jadi kalau misalkan kita punya uang untuk training lebih lama atau punya uang untuk collect data lebih banyak, biasanya dia nggak scale dengan itu gitu ya. Akan kalah scalingnya dengan si BERT model. Nah, salah satu yang potensial adalah kita coba ensemble model-model klasik. Jadi saya coba sendiri, ini ada suatu early result. Jadi saya melakukan sentiment analysis di 4 bahasa, Minang, Aceh, Jawa, dan Banjar. Jadi saya lakukan suatu heavy ensemble ya. Jadi TF-IDF, back of words, word factors, PCA, dan lain-lain. Itu jadi feature-nya saya ensemble. Dan kemudian learner-nya juga saya ensemble. Jadi saya coba naive bias, SVM, logistic regression, dan itu F1 score-nya terus saya ambil dari ensemble model yang paling baik, itu mengalahkan BERT model. Gitu ya. Jadi misalkan yang Minang ini 80%, BERT-nya 80, Aceh 78, BERT-nya 71, dan seterusnya. Gitu. Nah, tentunya melatih BERT model itu lebih mahal daripada melatih ensemble model yang saya yang saya coba ini. Gitu. Nah, ini menarik untuk coba di-expand seperti tadi gambaran umumnya saya sebutkan di slide sebelumnya. Gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah disentangle BERT ya. Jadi BERT itu ada banyak scientific depth-nya. Kalau kita bandingkan BERT dengan previous general language model seperti Elmo dan GPT, BERT itu sebenarnya banyak sekali perbedaannya. Gitu. Tapi kita cuma tahu kalau BERT lebih baik daripada Elmo dan GPT, tapi kita nggak tahu dari sekian banyak faktor ini, itu sebenarnya mana sih yang membuat BERT itu lebih baik. Gitu. Jadi BERT itu kan dia pakai transformer. Kalau Elmo itu pakai LSTM. BERT itu bidirectional, GPT itu unidirectional.
Berarti itu pakai train data lebih banyak gitu, berarti itu lebih deep gitu ya. Dan ada banyak lagi important differences-nya. Tapi ini nggak pernah kayak di dissect, di disentangle. Sebenarnya mana sih yang kontribusi lebih banyak gitu ya terhadap performa BERT yang baik. Gitu. Nah, jadi surprisingly riset ke arah sini itu limited sekali gitu. Jadi kayak orang kan seakan-akan ya udah menerima BERT itu ya ini ya udah God given gitu ya. Ini udah baik jadi dipakai aja gitu. Padahal ada banyak pertanyaan yang unanswered di sana. Dan kalau kita berhasil discover faktor-faktor apa aja yang sebenarnya penting, nah kita bisa ini unlock BERT variance yang harusnya itu lebih efisien untuk di-train gitu ya. Jadi misalkan ternyata kita unlock nih kalau sebenarnya bidirectional itu nggak penting. Jadi kalau misalkan kita tahu kalau unidirectionality itu cukup, jadi kita bisa train itu lebih cepat. Gitu ya. Jadi itu jadi fokus kita sekarang. Apakah bidirectional itu sebenarnya matter? Dan kalau misalkan nggak matter, berarti harusnya kita bisa speed up training itu sampai 50%. Karena berarti tensionnya itu cuma perlu satu direction aja yang dihitung, nggak perlu dua-duanya. Gitu ya. Ini ongoing work, jadi currently kita temukan ternyata dia cuma trailing 2% ya. Jadi yang kayak ini GPT-1 itu artinya BERT yang di-train secara unidirectional, dan BERT yang BERT biasa itu BERT biasa yang bidirectional gitu. All other things sama gitu. Jadi eksperimennya terkontrol. Dan kita tahu ternyata bedanya nggak banyak gitu. Dan ini kita lagi coba kembangkan dan kita nanti bisa kasih rekomendasi kalau ternyata unidirectionality itu bidirectional itu ternyata nggak terlalu penting gitu ya. Cuman 2% itu pentingnya. Ini ongoing work. Dan yang terakhir adalah tentang beberapa trik yang bisa speed up BERT training gitu. Jadi ada beberapa scatter trick ya. Yang pertama itu misalkan sudah banyak riset yang mengembangkan varian BERT yang cepat di training seperti Electra. Ada yang tadi mengembangkan attention computation yang lebih cepat, misalkan dengan teknik aproximasi. Ada yang tadi ya kita kerjakan coba untuk membuang bidirectionality-nya. Ada yang coba melakukan curriculum learning, ini saya nggak akan terlalu dalam ya. Jadi intinya ada banyak gitu ya. Tapi hal-hal ini itu baru dikerjakan secara individual. Nah, saya sih penasaran apakah kalau misalkan kita gabungkan semua ide ini, bisa nggak kita membuat training BERT-nya itu sangat-sangat cepat sehingga semua orang bisa training di Google Colab gitu. Jadi itu yang ingin saya coba gitu ya di Kata gitu. Dan ini saya rasa merupakan suatu riset yang menarik dan kalau berhasil, jadi kalau misalkan nanti kuliah ada yang mengajarkan BERT gitu ya, Bapak Ibu dosen gitu, mungkin jadi nggak cuma ngawang tapi mahasiswanya benar-benar bisa nyoba karena visible dilatih di Google Colab, misalkan seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin terakhir saya. Jadi sekian. Mungkin saya agak over the time. Saya nggak tahu. Tadi saya nggak ngelihat kalau misalkan diingatkan oleh Mas Douglas. Tapi ya, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Douglas ya. Silakan. Oke, ya terima kasih banyak atas presentasinya Pak Rido. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke sesi pertanyaan. Sebelumnya tidak masalah ya. Ini mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Jadi mungkin kita sampai 14.45 ya. Dari Pak Rido, apakah tidak masalah? Oh, saya nggak masalah, ya. Oke. Saya mulai aja dari pertanyaan pertama dari Aditya Rahman. Permisi, saya mau tanya mengenai penggunaan satu model untuk semua klien. Apakah dalam konteks itu algoritma machine learning konvensional tidak seakurat itu, atau performa BERT-nya signifikan lebih baik? Ini saya langsung jawab aja atau? Boleh? Ya. Langsung dijawab aja. Oke, ini mungkin jawabannya bisa beda-beda tergantung problemnya apa gitu ya. Jadi kalau di problemnya Kata itu sendiri, saat kita mencoba untuk menggunakan algoritma konvensional untuk tadi ya, saat kita gabungkan semua name-entity recognition requirements dari semua klien, terus kita latih satu model untuk menjawab semua itu, classical modelnya nggak bagus gitu ya. Jadi yang bagus adalah yang pakai deep learning model gitu. Jadi untuk kasusnya Kata bisa dikatakan nggak akurat, tapi mungkin untuk di kasus lain siapa tahu gitu ya. Jadi kalau saya rasa best practice-nya memang selalu mencoba classical modelnya dulu, supaya kita tahu apakah itu sudah bagus apa belum dan apakah worth it untuk mencoba yang lebih kompleks ya seperti BERT tadi. Begitu kalau dari saya. Oke, ya, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kayaknya ini ada sekitar 5 atau 6 pertanyaan ya. Kita udah tadi satu. Pertanyaan berikutnya dari Chandra Pratama. Apakah BERT itu lebih berat dari sisi computing dalam kurung CPU, atau dari sisi disk, atau dari sisi lainnya, Pak? Oh, semuanya ya. Ya, jadi CPU. Jadi BERT itu sebenarnya biasanya dilatih dengan GPU. Kayaknya nggak mungkin dilatih dengan CPU gitu ya. Jadi pasti dilatih dengan GPU. Dan saat di deploy ada opsi kalau kamu punya GPU yang emang bisa dipakai untuk deployment, maka ya silakan dipakai GPU ya gitu. Tapi kalau nggak ada GPU maka harus pakai CPU gitu untuk prediction-nya. Jadi pasti CPU-nya itu lebih berat daripada
classical model gitu. Dan this juga sama, modelnya jauh lebih besar gitu ya. Jadi tadi saya kayaknya tadi menceritakan juga kalau model-model yang kita kembangkan ada yang berapa kali lebih smaller gitu ya daripada model beratnya gitu. Jadi this juga masalah karena gini, kalau di kata itu ada model versioning gitu ya. Bayangin kalau misalkan satu BERT model itu bisa 1 giga katakanlah ya. Tapi satu logistic regression model misalkan cuman 1 mega gitu. 1000 kali lipat lebih kecil gitu. Nah, terus klien punya model versioning, dia bisa nyimpen 1000 model gitu kan. Jadi itu cepat banget bedanya jadinya. Gitu. Jadi di disknya juga masalah. Di memori juga masalah karena model harus di-load di memori. Gitu ya. Jadi kalau satu klien punya model 1 giga dibandingkan dengan satu klien punya model 1 megabyte itu jauh banget bedanya. Gitu. Jadi karena artinya itu bedanya nanti akan di memori yang mesti disediakan untuk meload model-modelnya itu tadi. Gitu. Oke, ya. Selanjutnya masih dari Chandra Pratama juga. Apakah di Kata menggunakan sistem lain di production dan ketika model research? Misal Python ketika research dan di rewrite ke C++ ketika di production. Oh iya, agak kombinasi ya. Jadi development 100% di Python. Kalau di deployment itu ada beberapa bahasa. Saya sendiri juga nggak familiar ya, karena saya nggak sampai ke depan gitu. Jadi saya biasanya kalau di tim AI itu kita sediakan model Python-nya, nanti itu di handover ke tim engineering gitu ya. Dan di sana itu ada JavaScript, ada Golang gitu dan lain-lainnya. Gitu. Jadi ada programming tambahan yang terjadi untuk membawa model itu ke production. Tapi saya nggak bisa cerita lebih jauh karena saya nggak tahu. Gitu. Tapi kalau ditanya programming language, maka development Python. Tapi terus saat di production kan, maka Python modelnya itu nanti dipanggilnya dengan kode yang lain mungkin. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya, apabila ada klien A yang melakukan fine tuning pada model awal, lalu model tersebut disimpan. Ketika ada improvement terhadap model awal, bagaimana mengapply improvement ini pada model yang sudah dipakai klien A tersebut? Oh ya, itu model versioning aja sih. Jadi kalau di Kata itu kita kalau misalkan ada model baru, maka model yang lama tetap disimpan gitu ya. Tapi by default nanti akan memakai model yang lebih baru atau model yang lebih baik dari testingnya. Gitu. Jadi nanti kliennya bisa memilih mau memakai model versi yang mana. Tapi semua model yang di-train sama si klien akan disimpan dan mereka akan bisa go back gitu ya ke versi yang sebelumnya. Gitu. Ya, selanjutnya, Pak Rido, dulu saya pakai classical machine learning lambat sekali karena library-nya waktu itu yang digunakan adalah scikit-learn, tidak menggunakan GPU. Sedangkan menggunakan deep learning justru cepat karena pakai GPU. Classical machine learning library apa yang menggunakan GPU ya, Pak? Oke, ini it's a very good question karena saya nggak tahu jawabannya. Gini, jadi saya sendiri juga lagi nyari ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara klasik di common deep learning libraries seperti TensorFlow atau PyTorch. Itu misalkan logistic regression atau linear regression gitu. Itu simply satu layer aja gitu kan ya. Kita bilang ada satu activation layer yang dia itu logistik, dia activation logistik atau linear gitu misalkan. Tapi untuk beberapa hal misalkan kita mau melakukan naive Bayes classification atau mau melakukan decision tree random forest atau apa ya, support vector machine gitu, itu setahu saya nggak ada gitu ya di situ. Dan kayaknya ada deh yang lagi sedang mengembangkan. Coba nanti kalau saya nemu nanti saya bisa share ke Mirza ya. Tapi saya sendiri belum tahu gitu. Tapi intinya tadi yang saya ceritakan seperti itu ya, gitu. Oh ya mungkin buat yang sebelum-sebelumnya juga ya, kalau misalnya memang ada mungkin ada follow up question, mungkin bisa coba ditulis juga ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya cukup tertarik dengan konsep knowledge distillation untuk melatih suatu model machine learning yang lebih sederhana. Apakah konsep ini bisa di-apply untuk memperbaiki performa dari non-deep learning model ya, Pak? Terima kasih. Oke, ya, interesting question ya. Jawabannya bisa, tapi saya sendiri personally belum pernah nyoba dan belum pernah baca literatur apakah hal ini sangat efektif ya. Tentunya misalkan contohnya kamu punya model support vector machine atau logic regression gitu ya, yang biasanya itu lebih besar relatif terhadap misalkan naive Bayes gitu. Dan kamu bisa jadi distilasi model itu, jadi model si SVM ke model naive Bayes-nya bisa gitu ya, atau model logistic regression ke naive Bayes-nya bisa gitu. Dan mungkin jadinya lebih baik daripada kalau misalkan naive Bayes modelnya di train dengan data biasa gitu. Jadi kalau dia belajar dari teacher-nya mungkin lebih baik karena tadi ya bisa menggunakan unlabeled data augmentation gitu. Jadi bisa nge-train dengan data lebih banyak yang dipaksa dipredik dari teacher-nya gitu. Selanjutnya dari Dennis ini,
terkait production AI, apakah ada arsitektur data dan real-time service yang digunakan? Dan bagaimana cara pemilihan RAM yang cocok untuk kebutuhan request klien di dalam pemanggilan machine learning? Oh, oke. Ini saya nggak bisa jawab terlalu banyak karena saya nggak main terlalu dalam di sini ya. Jadi role tim AI itu berhenti di delivery AI model yang sudah dikecilkan itu tadi gitu. Dan selanjutnya berarti saat ini harus di deploy detailnya gitu ya. Jadi seperti yang kamu tanyakan, service-nya seperti apa, arsitektur datanya seperti apa, RAM-nya seperti apa, itu saya nggak punya visibility ke sana. Cuman jadi yang bisa saya katakan adalah biasanya nggak cuma kata saja ya, tapi harusnya semua AI company manapun dia akan rely ke suatu cloud service ya, yang nggak tahu di provide oleh Microsoft, Google atau Amazon atau yang lainnya gitu. Dan pastinya nanti AI modelnya akan secara service akan di run di sana gitu. Jadi semuanya sama datanya juga ya. Jadi kalau ada arsitektur data yang dibutuhkan untuk misalkan tadi model versioning atau data versioning dari kliennya gitu, maka semuanya di sana gitu. Dan kalau pertanyaan tentang RAM-nya sendiri saya agak bingung sih sebenarnya. Jadi apakah maksudnya RAM fisik atau gimana nih? Jadi kalau kalian tadi memakai cloud, jadi biasanya nggak mengurusi RAM fisiknya lagi gitu ya. Jadi semuanya ada di cloud gitu. Oke, sejauh ini baru itu sih pertanyaannya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi? Oh ya, mungkin kalau saya mau nambahin sendiri dari pertanyaan saya dari saya. Istilahnya kalau model dalam production itu mungkin perlu ada adaptasi ya dalam apa ya seiring waktu. Bisa jadi mungkin situasinya udah berubah. Mungkin kalau misalnya melakukan sentiment classification, mungkin ada beberapa istilah yang seiring waktu udah mulai berubah gitu yang digunakan. Artinya kan bisa jadi performa yang mungkin awalnya dijanjikan misal mencapai 80%, bisa jadi berikutnya cuma 60% gitu setelah 1 tahun kemudian. Nah itu kalau dalam production, gimana ya Pak cara melakukan untuk updating-nya itu? Oke, gini. Jadi kalau di production site sendiri itu ada apa ya? Jadi ada loggingnya ya. Jadi saat misalkan si botnya itu nggak bisa memprediksi dengan benar gitu, itu ada logging yang dilakukan satu. Dan yang kedua adalah dia juga detect kalau misalkan bot itu prediction apa ya, confidence-nya atau probability score-nya itu menurun gitu ya, rata-rata gitu. Jadi kan itu hal-hal yang bisa di log, dan seiring dengan tren itu nanti kita bisa detect apakah at some point modelnya itu sudah outdated dan harus di-update gitu ya. Nah, update-nya sendiri itu pertanyaan lain kan. Jadi bisa jadi memang seperti Douglas bilang tadi, masalah data yang baru gitu ya. Jadi ada istilah baru gitu. Tapi kan bisa jadi sebabnya yang lain gitu ya. Jadi itu perlu ada analisis lebih lanjut. Tapi biasanya sih yang terjadi sebelum itu terjadi tadi ya, kita detekkan dari data ya, kliennya sendiri sih yang bilang ini kayaknya botnya ini deh, apa setting salah deh gitu kan. Nah, itu baru terus kita coba investigasi lebih lanjut gitu. Nah, kata ini sendiri kan bisa dibilang belum cukup lama ya. Jadi berapa sih, mungkin 5 tahun mungkin ya kata platform baru ada gitu. Jadi hal seperti tadi itu belum terobserv sih Douglas. Jadi kayak apa, ada kosakata baru atau apa itu belum terobserv. Tapi ya memang mungkin terjadi gitu ya. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah ya memang modelnya harus diupdate, dilatih ulang gitu. Just ya mau nggak mau itu memang harus dilakukan ya. Ya, terima kasih Pak. Kita mungkin coba lihat dulu. Sejauh ini belum ada pertanyaan lagi. Mas, halo. Halo. Ini saya boleh nanya secara ngomong nggak? Chat kayaknya lama. Oh iya boleh. Oh ya mungkin buat yang lain kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa raise hand juga ya. Biar kelihatan juga. Saya raise hand dulu nih. udah. Lanjut aja. Ini perkenalkan, nama saya Dennis. Saya sebenarnya mau pengen bertanya nih terkait, mungkin ini agak out of topic tapi terkait tadi gara-gara jadi Pak siapa, maaf Pak. Pak Eko itu ngomong, saya bingung manggilnya Pak Eko, Pak Radit. Ya udah. Ini terkait AI, ketika ini apa tuh menyesuaikan permintaan klien, maksudnya itu tarafnya apa ya? Maksudnya kayak ini buat saya udah bagus, sudah diterima oleh klien. Kebayang nggak maksud saya Pak? Mungkin itu apa yang bisa dijanjikan ke klien ya, maksudnya apakah metrik atau gimana ya? Saya mau pertanyaan saya ini sih, soalnya kan kalau ke production
kalau dilihat bukan cuma botnya naik atau enggak kan, bisa dilihat dari sukses kriterianya apa sih kayak gitu. Itu sih saya mau nanya, kalau boleh tahu. Biasanya. Oke, interesting question ya. Sebenarnya saya sendiri kalau dikata mungkin embarrassingly saya sendiri nggak tahu jawaban pastinya. Oh iya. Jadi itu pasti ada ya, tapi saya yakin ada gitu. Jadi saat account management berkomunikasi dengan klien, pastinya mereka menjanjikan sesuatu yang nggak hanya akurasi dari botnya gitu kan ya. Mungkin bisa response rate gitu. Jadi seberapa sering botnya down atau tidak, hal-hal itu kan dijanjikan gitu ya. Tapi kalau dari sisi development, jadi saat kita develop bot untuk suatu klien, maka yang terjadi adalah ya mereka datang dengan requirement biasanya gitu. Jadi saya pengen botnya bisa menjawab hal-hal ini gitu, bisa menghandle requirement dari klien yang biasanya nanya seperti ini gitu. Ya udah itu kita list ya kayak ini ya, kayak requirement software development gitu ya, kita list terus habis itu kita ada pipeline untuk kita bantu development botnya gitu di Kata Platform gitu, seperti itu. Kebayang ya. Nah terus habis itu tapi tetap aja tadi ada sukses matrixnya ya, cuman saya nggak tahu apa aja gitu. Jadi apakah botnya berhasil apa enggak, pastinya dari sisi AI itu ada akurasi gitu ya, akurasi matrix, tapi kalau dari sisi bisnisnya sendiri ya pastinya ada hal lain yang diukur gitu ya. Oh iya. Berarti metrik biasa itu bisa juga ya? Oh, iya. Bisa. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ini saya tunggu sampai 14.38 kali ya. Setelah itu kalau belum ada lagi, kita bisa tutup aja. Oh iya, sebagai reminder, mungkin buat yang peserta di sini, jangan lupa ya untuk mengisi absensi, itu untuk nanti sertifikatnya. Terima kasih. Oke, kelihatannya belum sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, mungkin dari Pak Rido ada pesan terakhir dulu yang mau disampaikan? Apa ya? Oke, intinya sih saya sangat saya dan di Kata sendiri sangat tertarik dengan topik riset ini ya, tentang cara untuk membuat suatu deep learning model menjadi lebih kecil melalui model compression tadi. Dan ada banyak topik yang ingin dieksplor gitu. Dan di sini saya juga open untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu dosen dan mahasiswa gitu ya. Jadi contohnya misalkan tadi ada satu topik ini ya, jadi yang untuk menggabungkan beberapa ide model compression jadi satu. Nah, itu dikerjakan juga dengan 2 intern dari Fasilkom gitu. Jadi ini satu hal yang memang kita open gitu ya, dan nggak harus melalui internship saja. Misalkan emang lagi nggak mau intern tapi mau tesis atau mau skripsi gitu ya, itu kami bisa menyediakan topik, mungkin supervisi juga gitu ya dari saya atau dari periset yang lainnya, seperti itu. Oke, dan ya hopefully ada yang tertarik dan atau mungkin ya at least kalau nggak dengan kami bisa tertarik untuk mengembangkan ini sendiri gitu ya. Jadi siapapun yang mencoba meriset ke arah ini akan sangat beneficial juga untuk ini ya AI di production, seperti itu. Oke, mungkin itu terakhir dari saya. Oke, ya sekali lagi terima kasih banyak Pak Rido untuk meluangkan waktunya untuk hadir di AI Talk hari ini. Mungkin untuk ini apakah bisa mendapatkan slide-nya? Iya, nanti akan kami kirimkan juga via email rekaman sama slide-nya juga ya. Tidak masalah ya Pak Rido untuk slide ini di-share? For sure ya, nggak ada masalah.
Oke ya, terima kasih. Artinya nanti slide dan rekaman akan di-share untuk ke peserta ya. Oke, sekian. Terima kasih. Mungkin untuk para peserta sebagai bahan dokumentasi, tolong untuk menyalakan videonya, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak sekalian, sebagai dokumentasi. Oh, ini saya stop share ya tadi supaya bisa Oh iya, screenshot atau gimana? Oke. ya. Oke, sebentar. Oke, ditunggu dulu. Oke, mungkin saya tunggu sekitar 1 menit lagi ya. Tunggu semuanya menyalakan dulu. Oke, sudah menyalakan semua ya kelihatannya. Oke, kalau gitu saya izin ambil gambar. 1, 2, 3. Oke, untuk page berikutnya ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi page terakhir. 1, 2, 3. Oke, ya, terima kasih atas kehadirannya semua, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak sekalian. Terima kasih juga kepada Pak Rido sudah meluangkan waktu untuk hadir di AI Talk dan memberikan materinya soal towards production ready AI services. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Nih, terima kasih semuanya. Selamat siang. Saya mohon pamit dulu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.